walaqad sharrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli mathalin. Benar-benar dalam Al-Qur'an itu telah dibuat satu perumpamaan linnasi, untuk manusia. Nas, ya nas dan insan itu sama. Bukan insa, bukan unsur, bukan anis ya, tapi ins. Pasti jelek. Jadi walaqad sharrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli mathal. Wa kana al-insanu, insan, nas dan insan sama. Wa kana al-insanu aktsar syai'in jadala. Tapi kebanyakan manusia itu walaupun sudah dijelaskan sedemikian rupa, diurai sedemikian rupa, itu masih saja mencari celah untuk membantah sifatnya ini. Walaqad sharrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli mathalin. Benar-benar dalam Al-Qur'an itu telah dibuat satu perumpamaan linnasi, untuk manusia. Nas, ya nas dan insan itu sama. Bukan insa, bukan unsur, bukan anis ya, tapi ins. Pasti jelek. Jadi walaqad sharrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli mathal. Wa kana al-insanu, insan, nas dan insan sama. Wa kana al-insanu aktsar syai'in jadala. Tapi kebanyakan manusia itu walaupun sudah dijelaskan sedemikian rupa, diurai sedemikian rupa, itu masih saja mencari celah untuk membantah sifatnya ini, sifatnya pembantah. Nah, ini harus ditundukkan agar benar-benar kita bisa menjadi Israel. Jadi Israel itu baik gitu loh. Yang tidak baik itu Bani Israel. Apa Bani Israel? Dirimu 6 itu. Mengeluh, keterlaluan, ya, membangkang, dan juga suka suka berbantah-bantahan. Kemudian berikutnya ada sifat manusia boros. Apa boros itu? Suka menghambur-hamburkan harta benda gitu. Pesta sebesar-besarnya, dihambur-hamburkan di tengah-tengah masyarakat yang sudah miskin, walau menunjukkan kekayaannya, menunjukkan kehebatan dan kekuasaannya di tengah-tengah masyarakat sedang menderita, ada bencana, dia menunjukkan istilahnya itu kemubadirannya dengan kemewah-mewahannya. Ini sifat manusia yang belum tertundukkan. Sifat manusia yang di dalamnya itu ada dorongan setan, alias manusia bercampur dengan setan lalu disebut dengan iblis dia itu. Dan sifat iblis semacam ini, menghambur, menunjukkan kekuatan, menunjukkan pokoknya semacam itu. Ini setan itu jelaskan dalam surat ke-17, surat Al-Isra ya. Mana itu? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ini saking jadi dengan sikapnya semuanya itu untuk menunjukkan keingkarannya, menunjukkan kekuasaan dan lain sebagainya. Itu sifat setan ketika diunjukkan menjadi iblis, ada pada dirinya. Boros, berlaku boros. Apa berlaku boros itu? Ya tidak tahu sendirilah, manusia punya ukuran masing-masing, yang tahu diri kita ada pada dirimu. Itulah yang harus kamu tundukkan agar kamu menjadi Israel, agar kamu menjadi Abdullah, agar kamu benar-benar menjadi orang yang mengabdi kepada Allah, menjadi Israel seperti Nabi Yakub, bukan Bani Israel, anak buah Israel. Nah, kemudian digambarkan keturunan Israel itu ada yang suka tengkar, kalau dibilangi begini tanya itu, pada akhirnya tidak melakukan. Nah, kemudian berikutnya adalah malas ya. Manusia itu punya sifat yang malas, waktunya sudah bangun ya, sudah jam 3, sudah jam 2 pagi diajak bangun, nggak bangun, malas itu. Padahal situasi kita ini situasi perang. Maksudnya bukan perang melawan musuh di luar diri kita, karena sebenarnya musuh kita ini bukan di luar diri kita, musuh kita adalah diri kita sendiri. Itu dijelaskan dalam surat ke-4, surat An-Nisa ayat 71. Nanti dicek. Situasi kita ini perang, makanya harus jangan malas-malasan. Orang sehebat apapun, jago silat, tukang tinju, pandai memanah,
pandai menembak, lek turu kuwi kalah itu loh, mesti kalah. Sehebat apapun seorang guru besar, seorang jenderal kayak apapun ya, ahli strategi, turu kalah karo satpam gitu loh. Makanya jangan malasin. Malas itu sifat manusia yang harus ditundukkan agar ikut kepada iman kita, ikut kepada ilmu kita, ikut kepada nikmat kita, ikut kepada takwa kita, sehingga kita benar-benar menjadi Abdullah bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya Israel. Nah, maka ingat, jadi kamu jangan Bani Israel itu apa, tapi kamu Israel itu baik. Israel itu baik. Israel itu artinya baik, artinya hamba Allah, hamba Tuhan. Tapi kalau Bani Israel ini harus ditundukkan. Anak buah Israel ditundukkan agar supaya menjadi tunduk, lalu dia menjadi pendorong diri kita untuk Israel, untuk berabdullah, untuk menghamba kepada Allah dan seterusnya itu. Jadi sekali lagi Bani Israel dengan Israel berbeda. Oleh karena itulah maka mestinya dibedakan. Dalam konsepsi tasawuf itu beda ya. Bani Israel itu bukan sekedar entitas dalam kehidupan atau komunitas tertentu, tapi Bani Israel ada dalam dirimu. Apa itu? Ngeluh, keterlaluan, suka membangkang, suka berbantah. Terus yang terakhir, yang paling ini, kurang pandai bersyukur, kurang pandai berterima kasih. Ya toh, wa qalilan ma tashkurun wa laqad ansha'a lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Makanya disuruh ingat, benar-benar telah aku berikan kepada manusia itu. Jadi yang paling sifat Bani Israel itu adalah ngeluh, gitu, keterlaluan dan membangkang, suka berbantah, bermalas-malasan, boros. Dan yang terakhir adalah ini qalilan ma tashkurun wa laqad ansha'a lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Itu dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 88. 6 sifat inilah, ya toh. 6 sifat ini yang harus ditundukkan. Kalau sudah ditundukkan alias terpimpin oleh iman, terpimpin oleh ilmu, terpimpin oleh nikmat, terpimpin oleh takwa, maka dia akan menjadi bergabung dengan Nabi, menjadi Allah. Digambarkan surat An-Nas jumlahnya 6 ayatnya, ya toh. An-Nas qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini sifat 6 sifat manusia ini digabungkan kepada 7. Apa 7 itu? Al-Fatihah. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 ayatnya bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. 6 dan 7 menjadi 13 disimbolkan dalam rukun sholat. Nah, artinya apa? Bahwa agar epistemologi, agar supaya atau cara memimpin Bani Israel agar ia menjadi terpimpin lalu taat kepada kita, tegakkan sholat. Itu menjadi 13 itu dibagi menjadi 4 bagian. Rukun qauli jumlahnya 5, gitu. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam 5. Rukun fi'li jumlahnya 6, qiyam, ruku', iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud dan duduk akhir. 5 tambah 6 11. Kemudian berikutnya ada rukun tartib. 1, mentartibkan. Kemudian yang terakhir adalah rukun qalbi. Rukun qauli jumlahnya 5, rukun fi'li jumlahnya 6. Ini harus ditartibkan kepada qalbi kita. Rukun fi'li, ya toh, rukun fi'li dan qauli ini adalah sifat manusia kita, ucapan dan perbuatan. Ucapanmu dan perbuatanmu harus kau tartibkan kepada qalbumu, ya, kepada hatimu, agar ia menjadi Israel, agar ia menjadi Abdullah, bergabung dengan tergabungnya diri kita manusia, sifatnya 6 dengan Kanjeng Nabi Muhammad, maka lahirlah
pribadi-pribadi mukminun. Apa pribadi mukminun? Dialah orang yang dikasihi oleh Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'una. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 itu dia menjadi wali-wali Allah. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijuhum minan nuri ilan zulumat, dan seterusnya itu. Jadi lahirnya pribadi-pribadi mukminun. Apa mukminun itu? Orang-orang yang benar-benar aman pada, tentram pada dirinya. Dia benar-benar telah membuat keamanan pada lingkungannya. Dia benar-benar bisa diamanai, bisa dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Israil namanya. Inilah Abdullah namanya. Inilah orang-orang yang telah mampu menundukkan Bani Israel. Orang-orang yang telah mampu menundukkan 6 sifat manusia yang ada dalam dirinya ini. Terima kasih. Wal-'afwa minkum. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.